Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi berikutnya dari kuliah perancangan reaktor, yaitu tentang pengenalan reaktor multifasa atau reaktor heterogen. Nah, apa yang membedakan antara sistem reaktor multifasa dengan sistem reaktor yang kita pelajari sebelumnya? Ya, nanti akan kita bahas. Ya, terutama bahwa untuk reaktor multifasa, faktor yang mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhan dari sistem itu tidak hanya dari laju reaksi itu sendiri, tetapi juga faktor perpindahan massa. Nanti akan kita coba kenalkan aspek dari reaktor multifasa. Nah, ketika kita katakan sebagai reaktor multifasa atau reaktor heterogen, itu artinya adalah di dalam reaktor tidak hanya terdiri atas satu fasa. Nah, hal ini tentu berbeda dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik itu dalam perancangan reaktor batch, reaktor RATP, ataupun reaktor RAP. Di mana dalam reaktor tersebut kita asumsikan bahwa di dalam reaktor hanya terdapat satu fasa. Apakah itu fasa cairan atau liquid, ataupun dalam fasa gas. Nah, di dalam reaktor multifasa nanti akan terdapat lebih dari satu fasa di dalam reaktor. Nah, seperti kita ketahui bahwa fasa dari suatu zat itu dapat dibedakan secara umum menjadi tiga, yaitu fasa gas, kemudian fasa cair, dan fasa padat. Nah, dari kombinasi ketiga fasa ini nanti akan kita jumpai berbagai jenis reaktor, dan juga terkait dengan penggunaannya nanti ya itu sangat terkait dengan tipe reaktor yang akan digunakan. Di mana biasanya yang menjadi fasa gas dan cair ini biasanya adalah reaktan atau inert, sedangkan untuk fasa padat biasanya ini adalah untuk katalis. Ini yang banyak kita jumpai. Walaupun akan kita jumpai juga jenis-jenis reaksi atau proses di mana ada suatu proses multifasa tetapi tanpa penggunaan katalis atau non katalitik. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, jika kita tinjau kembali reaksi yang terjadi pada sistem satu fasa atau single phase, maka suatu reaksi itu terjadi ketika reaktan, ya baik itu satu reaktan, satu jenis reaktan, misalkan untuk reaksi dekomposisi, misalkan kita punya suatu zat A terdekomposisi menjadi produk B, ya maka kita hanya punya satu reaktan, atau reaksi yang melibatkan dua reaktan, misalkan A plus B menjadi produk C. Nah, untuk reaksi yang pertama, maka reaksi ini terjadi ketika kita memiliki suatu zat, suatu zat A. Jadi kita di sini misalkan kita memiliki molekul A, ya. Kemudian kita memiliki molekul A yang lain, sama-sama molekul A. Kemudian di dalam fasa fluida atau fasa reaktan, antar A ini akan terjadi tumbukan, ya, akan terjadi tumbukan. Nah, ketika energi tumbukan antara dua fasa A ini melebihi energi aktivasinya, maka akan terjadi reaksi menjadi B. Atau kasus yang kedua, kita punya molekul A, kemudian kita punya molekul B, ya, molekul B misalkan warnanya seperti ini, ini akan terjadi tumbukan, ya, ketika energi tumbukan ini melebihi energi aktivasi dari reaksi, maka akan terbentuk produk C dan terjadi reaksi. Nah, ini jika kita tinjau secara molekuler. Nah, dari sini kita lihat bahwa reaksi itu terjadi ketika secara molekuler, ya, reaktan itu mengalami interaksi. Apakah untuk model yang A, di mana satu molekul akan berinteraksi dengan molekul sejenis, ya, molekul sejenisnya,
atau untuk tipe reaksi B, satu molekul berinteraksi atau mengalami tumbukan dengan molekul yang lain. Ya, dan ini adalah reaktan yang kedua. Nah, ketika kita memiliki satu fasa fluida, ya, maka molekul ini akan terdistribusi dalam satu fasa. Ya, misalkan kita punya fasa gas. Ya, fasa gas di dalam suatu reaktan, dalam suatu reaktor, ya, maka molekul ini akan terdistribusi. Misalkan untuk reaksi yang kedua A dan B, ya, dia akan terdistribusi merata seperti ini. Ya, misalkan ini reaktan A dan B, ini B, ini A. Nah, di dalam fasa gas ini, ya, maka reaktan A dan B itu akan langsung terjadi kontak, ya, karena ini kan A dan B itu akan bergerak secara acak sesuai dengan gerak Brown, ya, dia akan mengalami gerakan, ya, di dalam fasa gas itu, dan pada saat bergerak maka kedua molekul ini akan mengalami tumbukan, ya, sehingga terjadi reaksi. Nah, pada saat inilah, ya, jika energi dari tumbukan itu melebihi energi aktivasi dari reaksi tersebut, maka akan terjadi reaksi. Nah, itu yang terjadi. Hal yang sama juga berlaku untuk fasa cair. Nah, ini adalah untuk kasus satu fasa, ya. Jadi di saat kedua reaktan itu dimasukkan ke dalam atau berada dalam satu fasa yang sama, maka kedua reaktan itu akan menyebar merata ke seluruh bagian dari reaktor dan kemudian terjadi tumbukan. Nah, hal yang berbeda itu terjadi pada saat kita memiliki lebih dari satu fasa di dalam reaksi. Ya, ketika terjadi lebih dari satu fasa, maka ketika reaktan itu kita gabungkan, ya, maka distribusi atau persebaran dari reaktan itu tidak langsung terjadi. Contoh, misalkan kita punya reaktan A, ya, A itu berupa cair, ya, kemudian kita punya B berupa gas. Nah, ketika gas dan cair ini kita gabungkan dalam reaktor, maka akan terjadi dua fasa yang berbeda, ya. Misalkan gasnya itu lebih banyak, maka akan terjadi gelembung gas berupa gelembung atau bubble, di mana di dalam gelembung ini terdapat misalkan reaktor B, ya, reaktan B, ya. Dapat reaktan B, kemudian gelembung ini berada di dalam cairan. Misalkan cairannya adalah berupa reaktan A. Ya. Ini contoh untuk salah satu kasus multifasa. Nah, ketika proses ini atau dua reaktan ini kita masukkan ke dalam reaktor, maka proses pertemuan antara molekul A dan B itu tidak bisa langsung terjadi, ya, karena antara A dan B itu berada dalam fasa yang berbeda. A berada dalam fasa cairan, sedangkan B berada dalam fasa gas, ya, di dalam gelembung gas. Nah, agar A dan B atau secara molekul A dan B itu bisa bertemu dan kemudian mengalami kontak, maka molekul A harus berpindah ke dalam fasa gas atau molekul B harus berpindah ke dalam fasa cairan. Nah, maka di sini setelah terjadi perpindahan fasa atau perpindahan molekul dari A ke B atau B ke A, maka A dan B akan mengalami pertemuan, ya, atau berkontak antara molekul A dan B sebagaimana yang terjadi seperti digambarkan pada gambar tersebut, ya. Jadi dalam hal ini maka untuk suatu reaksi yang di situ terdapat lebih dari satu fasa, maka ada proses lain yang akan mempengaruhi jalannya reaksi secara keseluruhan, ya. Dimana kalau kita bandingkan pada kasus satu fasa, ya, maka otomatis
molekul A dan B akan bertemu ya di semua bagian dari reaktor tersebut ya, apakah di bagian sini atau bagian tempat lain, maka untuk satu reaksi yang melibatkan lebih dari satu fasa ada tahap, yaitu tahap perpindahan massa ya, yang harus dilakukan sebelum reaksi itu bisa berlangsung. Jika kita lihat dalam kasus tadi, maka perpindahan massa itu adalah dari reaktan B menuju ke fasa yang berisi reaktan A, atau sebaliknya reaktan A menuju fasa yang reaktan B. Sehingga dalam suatu reaksi yang melibatkan lebih dari satu fasa harus ada pembahasan ya, atau tinjauan terhadap peristiwa transfer massa ya, atau perpindahan massa dari reaktan, di samping pembahasan dari reaksi kimia itu sendiri ya. Itu yang membedakan ya. Hal yang membedakan antara reaksi dalam satu fasa dan juga terhadap reaksi yang melibatkan lebih dari satu fasa. Nah, gambaran dari proses yang terjadi dalam satu reaksi yang melibatkan lebih dari satu fasa ya dapat dilihat pada lebih jelasnya pada gambar berikut. Nah, ini contoh untuk kasus suatu reaksi multifasa yang terjadi di dalam selari reaktor. Ya. Di sini kita memiliki reaktan, ya, reaktan berupa molekul A yang pada awalnya itu terdapat di dalam fasa gas. Kemudian reaksi itu nanti akan berlangsung di dalam katalis ya. Reaksi itu hanya terjadi di dalam active site atau komponen aktif dari katalis ya. Nah, agar terjadi reaksi di komponen aktif katalis, maka reaktan itu harus mengalami perpindahan massa terlebih dahulu dari fasa gas ya, mengalami perpindahan massa menuju ke fasa cairan. Nah, ini untuk contoh kasus selari reaktor adalah reaksi yang melibatkan tiga fasa ya, reaksi tiga fasa. Maka di sini reaktan dari fasa gas akan berpindah terlebih dahulu menuju batas antar fasa ya, atau interfasial dari cairan dan gas. Kemudian di dalam fase cairan akan terjadi difusi ya, menuju ke fasa bulk dari cairan. Kemudian di dalam fasa bulk dari cairan akan terjadi difusi dari reaktan menuju ke permukaan dari katalis. Kemudian dari katalis terjadi difusi menuju ke bagian dalam atau interior dari katalis, di mana terdapat active site ya, atau komponen aktif dari katalis yang memungkinkan terjadinya reaksi di komponen tersebut. Nah, sebaliknya, selain dari perpindahan massa reaktan, perpindahan massa juga terjadi untuk produk ya, atau hasil reaksi. Jika ini adalah arah perpindahan massa dari reaktan, maka setelah terjadi reaksi di dalam komponen aktif dari katalis, maka akan terbentuk produk. Nah, di saat yang sama produk juga akan mengalami difusi, ya, mengalami perpindahan massa menuju ke fasa cairan, kemudian dari fasa cairan menuju ke fasa gas. Ya, dan nanti zat yang berdifusi ini akan terbawa bersama dengan fasa gas menuju ke outlet dari cairan. Ya, nah dengan cukup banyaknya fenomena yang mempengaruhi terjadinya reaksi secara keseluruhan, ya, maka proses dari reaksi yang melibatkan lebih dari satu fasa akan jadi lebih rumit ya, atau lebih banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi kalau untuk kasus reaksi satu fasa, kita hanya cukup mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi konstanta laju reaksi, seperti misalkan suhu reaksi ataupun juga tekanan sistem. Ya. Namun untuk kasus
reaksi yang melibatkan perpindahan massa, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan perpindahan massa itu pun harus dipertimbangkan. Apalagi jika kita lihat ya bahwa proses terjadinya reaksi ini adalah proses yang bersifat bersifat serial. Jadi suatu reaksi itu terjadi karena adanya proses transfer massa terlebih dahulu, ya, atau perpindahan massa ini berlangsung ya sebagai tahap dari sebagai tahap untuk memungkinkan reaksi itu terjadi. Dari sini, jika kita memiliki suatu sistem reaksi, ya, yang mana ini secara total ya, reaksi keseluruhan, total itu jadi atas perpindahan massa dan reaksi, maka jika kita memiliki suatu sistem yang reaksinya sangat cepat, dan reaksinya sangat tinggi, konstanta lajunya juga tinggi, namun perpindahan massanya ini lambat, maka secara keseluruhan reaksi itu juga akan lambat. Walaupun kita memiliki sistem reaksi yang sangat cepat, contoh reaksi asam basa, konstanta lajunya sangat tinggi. Namun untuk memungkinkan terjadi reaksi asam basa, misalkan zat asamnya itu ada di fase gas, maka nanti terjadinya reaksi itu ya akan dipengaruhi oleh fase atau tahap perpindahan massa ini, ya, yang lajunya misalkan lebih lambat. Atau sebaliknya, jika kita memiliki suatu reaksi yang perpindahan massanya sangat cepat, ya, namun reaksinya sangat lambat, maka secara keseluruhan laju reaksi pembentukan produk dari reaktan akan dipengaruhi oleh laju reaksi itu sendiri. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, dari sini yang harus diingat bahwa tahapan yang memiliki laju paling lambat itu disebut sebagai tahap penentu laju, ya, atau rate determining step. Atau tahap penentu laju. Jadi ini adalah tahap paling lambat, tahap yang lajunya paling lambat, lajunya paling lambat. Nah, untuk mengoptimalkan reaksi yang terjadi, maka kita harus bisa mengoptimalkan proses yang tahapnya paling lambat ini, atau tahap penentu laju tersebut, ya. Nah, dari sini untuk suatu reaksi yang melibatkan lebih dari satu fase, maka dapat kita lihat bahwa jika dalam proses tersebut, ya, tahap penentu lajunya berbeda, maka faktor yang mempengaruhi terjadinya laju reaksi itu juga akan berbeda-beda. Ya, jadi jika kita memiliki contoh untuk kasus selari reaktor, ya, jika tahap yang paling lambat, misalkan di sini adalah tahap perpindahan massa dari fase gas menuju fase cair, ya, maka faktor yang mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhan pun itu akan berbeda dibandingkan jika tahap penentu lajunya adalah misalkan di sini adalah laju reaksi itu sendiri atau kinetika. Ya, jadi misalkan yang menentukan atau sebagai tahap penentu laju adalah laju absorpsi dari gas ke cairan. Maka yang mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhan itu ada misalkan kecepatan pengadukan. Ya, misalkan kita menggunakan selari reaktor yang dimana di situ menggunakan pengaduk, maka kecepatan pengadukan akan sangat mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhan. Atau di sini adalah desain reaktor yang memungkinkan gas itu bisa terdistribusi di seluruh reaktor. Itu juga akan sangat mempengaruhi laju reaksi atau juga konsentrasi dari reaktan di fase gas. Ya. Namun untuk parameter lain, misalkan di sini adalah jumlah katalis, itu tidak akan mempengaruhi laju reaksi.
ya, karena jumlah katalis itu akan mempengaruhi aspek kinetik dari reaksi, kinetika reaksi. Jadi karena di sini kinetika reaksi bukan sebagai tahap penentu laju, maka perbedaan jumlah katalis itu tidak akan mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhan. Ya. Hal yang berbeda berlaku untuk kasus lain, misalkan untuk kasus di mana laju reaksi itu sangat berpengaruh, ya, atau laju reaksi sebagai tahap penentu laju, maka yang mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhan, misalkan di sini adalah suhu, di mana sesuai konstanta Arrhenius, suhu ini mempengaruhi konstanta laju, kemudian juga jumlah katalis, kemudian juga konsentrasi dari komponen aktif di dalam katalis. Ya, jadi untuk sistem dengan multifasa, hal yang mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhan itu akan berbeda tergantung dari tahap apa yang menentukan laju reaksi secara keseluruhan. Nah, jika kita melihat dari aspek terjadinya laju perpindahan massa, ya, untuk suatu sistem yang melibatkan lebih dari satu fasa, maka untuk kasus di mana reaksi itu sangat dipengaruhi oleh perpindahan massa, perancangan atau jenis reaktor yang digunakan itu akan sangat mempengaruhi laju reaksi atau laju proses secara keseluruhan. Nah, di sini untuk selain itu dari jenis fasa yang digunakan atau fasa reaksi yang terlibat di dalam reaktor, maka ada beberapa jenis reaktor yang bisa digunakan. Ya. Untuk reaktor yang melibatkan reaksi antara fasa gas dan fasa padat, maka dapat digunakan di sini adalah fixed bed reaktor, di mana yang menjadi fasa padat adalah pelet katalis. Kemudian untuk aliran atau sistem yang berbeda ada fluidized bed reaktor. Ya, jika fixed bed reaktor pelet katalis itu berada dalam kondisi diam atau tidak bergerak, sebaiknya untuk fluidized bed reaktor maka katalis itu akan bergerak secara terus-menerus sambil dimasukkan reaktan ke dalam reaktor tersebut. Kemudian untuk reaktor atau yang reaksi yang melibatkan fasa gas dan cair, ada beberapa jenis reaktor yang bisa digunakan. Contoh bubble reaktor, kemudian spray reaktor, back tower reaktor, ya, dan pre-column reaktor. Untuk bubble reaktor, maka di dalam reaktor gas itu akan diinjeksikan atau dimasukkan dalam bentuk gelembung gas. Ya. Adapun untuk spray reaktor, ya, maka cairan akan didistribusikan ke dalam reaktor, ya, dalam bentuk droplet atau tetesan fasa cair. Untuk back tower reaktor, di mana di dalam reaktor terdapat pelet katalis, maka kita akan memiliki satu pelet katalis yang di situ diinjeksikan, ya, gas dan cairan. Untuk pre-column reaktor, maka bentuknya adalah seperti menara distilasi. Kemudian untuk reaksi fasa gas dan cair ada juga, ya, reaktor yang di situ diberikan pengaduk mekanik. Ya. Di dalam reaktor selain terdapat cairan dan gas juga diberikan agitator untuk mendistribusikan gas yang diinjeksikan ke dalam seluruh fasa cairan atau dengan sparger tujuannya biasa. Kemudian juga ada reaksi yang melibatkan tiga fasa, yaitu gas, cair, dan padat. Di situ ada contohnya ada trickle bed reaktor dan juga slurry reaktor. Nah, nanti akan kita lihat secara sekilas jenis-jenis atau bentuk dari reaktor yang disebutkan baru saja.
Nah, kemudian itu tadi jika kita lihat dari tipe reaktornya, ya, dari jenis reaktornya. Adapun dari jenis reaksinya atau proses yang berlangsung, ada beberapa reaksi yang karena menggunakan fasa yang berbeda, ya, maka akan diperoleh sistem yang melibatkan beberapa fasa. Contoh reaksi gas padat yang melibatkan fasa gas dan padat, tetapi dengan katalitik. Contoh adalah proses cracking hidrokarbon. Ya. Proses ini adalah suatu proses yang untuk memecahkan rantai hidrokarbon yang panjang. Ya, untuk proses ini maka suatu hidrokarbon, ya, yang memiliki rantai yang lebih panjang itu akan dipecahkan sehingga dihasilkan hidrokarbon dengan rantai yang lebih pendek. Ya. Misalkan dari misalkan butana yang menjadi etilen misalkan, atau reaksi lainnya. Kemudian ada juga reaksi yang melibatkan fasa gas dan padat tetapi tanpa penggunaan katalis, ya, atau tanpa melibatkan katalis. Contoh adalah oksidasi batu bara menjadi CO2, ya, atau pembakaran batu bara. Ini biasanya berlangsung di dalam furnace di suatu pembangkit listrik tenaga uap, ya. Di situ batu bara dalam bentuk pelet kecil, ya, itu dibakar atau berlangsung suatu proses atau reaksi oksidasi. Ya, contoh adalah pembakaran batu bara atau juga proses gasifikasi batu bara. Nah, batu bara dioksidasi secara parsial sehingga dihasilkan syngas atau CO2 plus 2. Kemudian reaksi yang melibatkan fasa cair dan padat, contoh pembuatan asetilen dari kalsium sulfida, ya, dari kalsium sulfida dan air, ya. Kepadatan kalsium sulfida direaksikan dengan air sehingga diperoleh ini harusnya CaC2, ya, kalsium karbida, ya. Harusnya CaC2 dengan air, ya, atau karbid kalsium karbida dengan air sehingga dihasilkan gas asetilen, ya. Kemudian reaksi padat-padat, ya, mungkin ini tidak terlalu kita bahas di materi ini. Contoh pembuatan semen, kemudian pembuatan kalsium karbida dari batu kapur dan karbon. Kemudian untuk reaksi gas cair, contohnya adalah hidrogenasi dari minyak bumi, ya. Hidrogenasi dari minyak bumi, contoh untuk proses hydrotreating, ya, kemudian hydrodesulfurization dan lain. Oke. Nah, ini adalah gambaran untuk masing-masing jenis reaktor heterogen. Nah, contoh di sini adalah untuk reaktor tipe fixed bed, maka katalis itu ditata atau dimasukkan ke dalam reaktor sedemikian rupa sehingga susunan dari katalis itu tidak berubah selama berjalannya reaksi, ya. Atau di sini bed atau tumpukan katalis, ya, itu tidak bergerak. Nah, untuk kasus seperti ini, maka proses yang terjadi, ya, kita memiliki suatu susunan pelet katalis, ya, seperti ini. Kemudian reaktan itu akan mengalir di sela-sela dari pelet katalis tersebut. Ini adalah reaktan, baik bisa mengalir dalam fasa gas atau cair. Nah, kemudian selama reaktan itu mengalir melalui sela-sela dari katalis, maka akan terjadi perpindahan massa dari fasa reaktan menuju ke permukaan katalis dan menuju ke dalam pori-pori katalis, ya. Jadi
di dalam pelet katalis itu, jika kita perbesar, ya, itu juga ada pori-pori. Ada pori-pori, dan active site atau komponen aktif dari katalis itu berada di bagian dalam dari pori-pori tersebut. Active site. Jadi reaktan akan berdifusi dari fase bulk, ya, fase bulk baik itu cairan atau gas, ya, menuju ke permukaan katalis, kemudian dari permukaan katalis menuju ke komponen aktif. Kemudian terjadi reaksi dan nanti produk juga akan mengalami difusi dengan arah berbalikan dari bagian dalam katalis menuju ke permukaan, kemudian menuju ke fase bulk. Ini adalah untuk produk. Nah, secara keseluruhan, ya, secara makroskopis, maka reaktan itu dimasukkan dari bagian umpan, kemudian di dalam umpan ini terjadi reaksi, sehingga di sini akan kita peroleh produk plus sisa reaktan. Ya, yang terjadi seperti itu. Nah, untuk susunannya bisa dalam bentuk mendatar seperti ini atau dalam bentuk tower, ya, atau mengarah reaktor. Nah, fixed bed reaktor atau disebut juga packed bed reaktor itu untuk kasus reaksi yang non isotermal, ya, atau melibatkan perpindahan panas, maka perlu suatu mekanisme perpindahan panas, ya. Nah, untuk mendukung proses terjadinya perpindahan panas tersebut, ya, di mana perpindahan panas itu biasanya ditujukan untuk menjaga suhu reaktor itu berada dalam suhu operasionalnya, maka proses perpindahan panas dapat dilaksanakan dalam bentuk multitubular, ya, di mana perpindahan panas itu melalui mekanisme cell and tube exchanger, ya, cell and tube exchanger. Jadi di dalam shell itu ada fluida pendingin atau pemanas tergantung dari reaksi yang berlangsung, kemudian pelet katalis ditata di dalam cup dari reaktor tersebut. Nah, kemudian reaktan dimasukkan dari bagian umpan, kemudian terjadi reaksi di sepanjang pelet katalis ini, kemudian di bagian luar ini akan diperoleh produk dan sisa reaktan. Adapun panas yang dihasilkan atau dikonsumsi selama reaksi itu disuplai dari fluida transfer panas, baik itu fluida pendingin atau pemanas. Nah, tentu dengan bentuk shell and tube ini akan diperoleh laju luas bidang perpindahan panas yang lebih besar. Biasanya ini digunakan untuk mendukung pengendalian suhu untuk suatu reaksi yang sangat eksotermis atau sangat endotermis. Nah, untuk bentuk lain, ya, bisa dalam proses perpindahan panas dapat dilaksanakan dalam bentuk multibed. Nah, untuk seperti ini maka di sepanjang kolom dari reaktor tersebut, ya, diberikan suatu media untuk perpindahan panas, ya, di beberapa lokasi di reaktor tersebut. Ya, ini juga fungsinya untuk menjaga atau mengendalikan suhu di sepanjang kolom dari reaktor tersebut. Oke, itu untuk bentuk fixed bed reaktor atau packed bed reaktor. Kemudian yang kedua adalah fluidized bed reaktor. Nah, di sini yang membedakan dengan fixed bed reaktor adalah bahwa tumpukan katalis itu mengalami namanya fenomena fluidisasi. Ya. Jadi fenomena fluidisasi ini adalah fenomena di mana suatu padatan, ya, suatu tumpukan katalis, ya, itu dilewati atau dialiri oleh suatu gas sehingga di
tumpukan katalis itu akan terjadi suatu olakan, ya, di mana katalis itu akan bergerak, ya, bergerak ketika kecepatan gas yang masuk melewati dari tumpukan katalis itu cukup besar, maka tumpukan dari pelet katalis itu akan bergerak sehingga tumpukan pada tali itu akan berperilaku seperti suatu fluida, ya. Jadi dia akan bergerak di sepanjang pelet katalis itu ketika gas itu diinjeksikan dari bagian bawah. Jadi ketika terjadi fluidisasi, maka akan terbentuk suatu gelembung gas di antara padatan, ya, di antara padatan ini, sehingga ketika gelembung gas ini naik, ya, maka pelet katalis yang ada di sekitarnya akan bergerak ke bawah, sehingga akan menimbulkan suatu olakan di dalam tumpukan katalis, ya. Kemudian di bagian atas dari permukaan pelet katalis ini, ya, gas itu akan keluar. Kemudian produk dan juga sisa reaktan itu akan keluar dari bagian outlet gas tersebut. Nah, kemudian di dalam tumpukan katalis ada mekanisme untuk suplai ataupun regenerasi dari katalis, ya. Nah, tentu keunggulan dari sistem fluidisasi ini adalah akan terjadi suatu pengadukan di dalam pelet katalis sehingga terjadinya suatu hotspot atau kenaikan suhu di beberapa titik reaktor itu dapat dihindari, ya, atau secara umum suhu di dalam reaktor dapat lebih mudah dikendalikan, ya, atau dikontrol. Nah, ini contoh suatu fluidized bed yang diberi media pendingin, ya, di tumpukan fluidized bednya. Nah, ini contohnya bersama. Nah, kemudian untuk kasus di mana katalis harus diregenerasi, ya, kalau kita ingat kembali materi di kuliah kinetika dan katalisis, ya, bahwa katalis itu ada beberapa tipe katalis itu yang akan mengalami deaktivasi secara cepat. Ya, maksudnya deaktivasi adalah ketika katalis itu berfungsi, maka komponen aktifnya itu selalu dalam kondisi yang sesuai dengan kondisi awalnya, ya. Seperti saat katalis itu dihasilkan atau diproduksi. Namun dengan berjalannya reaksi, maka ada sebagian produk ataupun juga produk samping yang menutupi komponen aktif dari katalis tersebut. Nah, contoh di sini adalah untuk sistem cracking dari gas oil, ya, di suatu kilang. Ya, jadi proses ini akan menghasilkan produk samping berupa karbon, ya, berupa karbon atau arang, ya. Nah, arang ini dapat menutupi komponen aktif dari katalis. Nah, jika tidak dilakukan regenerasi, maka katalis itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, karena penumpukan arang atau karbon ini berlangsung dengan cukup cepat, maka harus disediakan suatu mekanisme regenerasi yang berjalan bersamaan dengan proses reaksi, ya. Jadi istilahnya adalah regenerasi on-site. Nah, di sini proses regenerasinya dilakukan dengan melakukan pembakaran, ya, pembakaran terhadap katalis sehingga molekul karbon yang menumpuk di dalam pelet katalis itu akan berubah menjadi CO2. Nah, di sini, ya, jadi katalis yang sudah mengalami deaktivasi, ya, itu secara kontinu akan dialirkan menuju ke regenerator. Nah, di dalam regenerator dilakukan pembakaran dengan memasukkan udara, terjadi reaksi pembakaran. Nah, setelah reaksi pembakaran itu berlangsung, maka katalis yang sudah dilakukan aktivasi kembali akan dimasukkan kembali ke dalam reaktor bersamaan dengan reaktan, ya. Dan
itu dilakukan secara terus-menerus. Itu contoh kasus regenerasi reaktor dengan adanya regenerasi yang dilakukan di on-site. Nah, kemudian tadi adalah kasus untuk reaksi dua fasa, ya, contoh adalah regenerasi reaktor. Nah, untuk kasus reaksi yang melibatkan lebih dari dua fasa atau melibatkan tiga fasa, ada dua jenis reaktor yang bisa digunakan. Yang pertama adalah triple bed reaktor, ya, atau reaktor kolom leleran, atau yang kedua adalah slurry reaktor. Nah, jika kita lihat, ya, untuk fenomena triple bed reaktor itu sama seperti yang prosesnya hampir sama dengan slurry reaktor. Yang membedakan adalah untuk triple bed reaktor, maka pelet katalis itu tetap, ya, untuk triple bed reaktor. Maka pelet katalis itu tetap, ya, atau tidak bergerak. Dan untuk triple bed reaktor, cairan dan gas, ya, jika kita memiliki reaktan dalam fasa cair dan gas, maka reaktan dan cairan dan gas itu akan diinjeksikan secara bersamaan atau concurrent melalui satu bagian dan kemudian akan mengalir secara bersama-sama. Jadi skematiknya kita memiliki padatan, ya, ini katalis. Kemudian cairan itu akan mengalir melewati tumpukan katalis, ya, itu adalah tumpukan katalis, dan laju alir dari cairan dan gas itu diatur sedemikian rupa sehingga cairan akan mengalir dalam bentuk, ya, suatu leleran sehingga cairan itu akan melapisi permukaan katalis, ya, akan melapisi permukaan katalis dalam bentuk film, ya, film cairan atau lapisan tipis cairan. Kemudian gas akan mengalir melalui sela-sela film tersebut. Nah, ini gas, ya. Nah, untuk terjadi aliran leleran atau trickling flow, maka yang mempengaruhi adalah laju alir dari gas dan cairan, sehingga tidak boleh laju alir gas itu terlalu besar, karena jika laju gas terlalu besar tidak akan diperoleh aliran leleran seperti ini, ya. Nah, proses atau jenis reaksi ini banyak digunakan di industri refinery, ya, di petroleum industry, terutama untuk proses hidroproses, ya, hidrogenasi ataupun juga hidrodesulfurisasi dan juga hidrotreating, ya. Jadi aliran ini disebut dengan aliran trickling flow atau aliran leleran. Nah, contoh ini untuk hidrodesulfurization dari minyak bumi. Jadi proses ini adalah suatu proses untuk menghilangkan sulfur, ya, atau kandungan belerang dari minyak bumi, ya. Caranya adalah dengan cara menghidrogenasi belerang yang terkandung dalam minyak sehingga dihasilkan H2S, gas H2S. Jadi di sini reaktan dalam bentuk minyak bumi, ya, dialirkan bersama dengan H2, ya, sehingga terbentuk H2S dan juga sisa gas H2 itu di bagian bawah, dan minyak yang sudah bebas dari sulfur itu juga mengalir di bagian luaran dari reaktor di sebelah bawah. Nah, bedanya antara trickle bed reaktor dan bubble reaktor adalah aliran dari fasa cair dan gas. Untuk trickle bed reaktor, maka cairan dan gas itu mengalir secara concurrent atau bersamaan atau searah. Adapun untuk bubble reaktor, maka
cairan dan gas itu akan mengalir secara counter current atau kebalikan. Jadi contoh di sini untuk kasus pengolahan air limbah, ya, maka oksigen itu diinjeksikan dari bagian bawah sehingga terjadi gelembung gas O2, kemudian cairan dipompakan dari bagian atas dan mengalir ke bawah. Ya, ini alirannya terjadi secara current atau kebalikan. Ya, jadi perbedaan antara trickle bed reaktor dan bubble flow reaktor dari arah aliran. Kemudian reaktor multifasa yang berikutnya adalah slurry reaktor. Nah, untuk slurry reaktor, perbedaan dengan trickle bed reaktor adalah fase padatan atau fase katalis. Di sini dia akan mengalami olakan, ya. Jadi mengalami olakan sehingga akan terdistribusi secara merata di seluruh bagian reaktor. Jadi di dalam reaktor ini akan terdiri atas 3 fase, yaitu cairan, gas, dan padatan. Ya, itu yang membedakan. Baik, mungkin itu saja pengantar dari reaktor multifasa. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.